Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami sikap terpuji yang dimiliki para rasul dan rasul ulul azmi. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang sikap terpuji para rasul. Apa itu sikap terpuji? Sikap terpuji adalah sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Misalnya jujur atau asyiddiq, pemaaf atau al-afu, tekun atau al-khusyu', kemudian malu kalau diri tercela atau al-haya'u. Kemudian bersih atau an-nazafah, sabar atau as-sabru, dan seterusnya. Lalu apa saja sikap terpuji yang dimiliki oleh para rasul? Sikap terpuji para rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Kita telah mengetahui bahwa para rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu siddiq artinya benar, kemudian sifat amanah dapat dipercaya, sifat tabligh artinya menyampaikan, dan sifat fatonah artinya pandai dan cerdas. Selain itu, ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh sebagai bagian dari sikap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kemudian taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perilaku terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar sangat banyak. Misalnya, jujur, berani, pemaaf, sabar, hemat, penyayang, dan lain-lain. Para nabi dan rasul itu juga terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tetapi sebagai manusia biasa, tidak lepas dari sifat khilaf seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam, yaitu mendekati pohon larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat godaan syaitan. Nah anak-anak, jika tadi adalah sikap terpuji para rasul secara umum, sekarang kita akan bahas sikap terpuji rasul ulul azmi. Mari kita perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. Sikap terpuji di dalam ayat itu terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Ulul azmi artinya adalah memiliki keteguhan, tekad yang kuat, ketabahan, dan kesabaran. Mengapa rasul-rasul tersebut diberi gelar ulul azmi? Itu karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak menderita, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Itulah sikap terpuji yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara meneladani para Rasul dan Rasul Ulul Azmi.
Meneladani artinya mencontoh. Meneladani atau mencontoh para rasul dan rasulul azmi dapat dilakukan sesuai petunjuk Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sobara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Quran Surat Al-Qaf ayat 35. Dari ayat tersebut kita bisa pahami bahwa cara meneladani para rasul terutama rasul ulul azmi adalah dengan teguh dan sabar. Berikut ini contoh sikap meneladani para rasul ulul azmi dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yaitu teguh dan sabar dalam belajar. Terkadang kita sulit memahami pelajaran. Nah, disitulah perlunya keteguhan dan kesabaran kita agar materi pelajaran bisa kita pahami. Kemudian teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. Meskipun kita lelah, sedang tertidur lelap, tapi ketika sudah waktunya beribadah atau sholat, sebagai seorang muslim mau tidak mau kita harus melaksanakannya. Kemudian teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas sekolah. Tentu saja kita harus sabar dalam mengerjakan tugas sekolah karena itu adalah untuk kebaikan kita. Kemudian teguh dan sabar dan mematuhi orang tua. Sebagai suatu kewajiban, tentu kita harus mematuhi perintah orang tua kita, karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Kemudian teguh dan sabar dalam pergaulan atau tidak cepat marah. Nah, jika ada hal yang kita tidak sukai dalam pergaulan, tentu kita harus bersabar agar kedamaian senantiasa tercipta. Kemudian yang terakhir, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan. Nah, baik peraturan di dalam rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, itu beberapa cara meneladani Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya, kalian tentu bisa menyempitkannya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami sikap terpuji yang dimiliki oleh para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Serta tidak lupa kalian juga bisa meneladaninya ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya.